Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aktaviani, NIM B131230153. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen Sore, Universitas Semarang. Di sini saya mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Nah, jadi makalah pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasan dalam Islam ini saya buat sebagai pertanggungjawaban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Dlia Ulami SPDI MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan saya tentang pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Nah, langsung saja, seperti teman-teman semua tahu bahwa tindakan korupsi ini sudah lama menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk salah satunya di Indonesia ini, di mana dalam konteks yang saya bahas ini, pendidikan anti korupsi memegang peran penting sebagai kunci untuk membantu kesadaran di dalam masyarakat. Salah satunya dalam perspektif agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai etika terhadap dampak dari tindakan korupsi ini sendiri. Nah, di sini saya akan membahas 4 inti masalah atau 4 rumusan masalah, di mana yang pertama sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta yang bukan miliknya serta tentang suap menyuap atau yang tak ketahui sebagai korupsi. Nah, saya akan membahas sebenarnya penjelasan atau pengertian mengenai korupsi ini apa sih. Nah, yang kedua itu masalah mengenai bagaimana konsep pendidikan anti korupsi dalam pandangan Islam. Yang ketiga itu apa saja sih contoh penerapan dari pendidikan anti korupsi di dalam pandangan Islam ini. Dan yang rumusan masalah terakhir atau yang keempat itu bagaimana upaya pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam. Nah, langsung saja kita ke masalah yang pertama atau rumusan yang pertama itu korupsi ya. Pengertian korupsi di mana yang sesuai umumnya, yang secara umumnya itu korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus corrupti, atau dari bahasa Latin itu turun ke bahasa Eropa menjadi corruption ataupun korup di Inggris, terus corruption di Prancis dan sebagainya sampai akhirnya kata-kata itu disaring ke dalam bahasa Indonesia yang artinya korupsi. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah salah satu penyelewengan atau penggelapan uang atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau sebagainya yang untuk keperluan pribadi dan pastinya dengan cara yang tidak benar. Nah, lalu bagaimana pengertian korupsi menurut Islam? Pengertian korupsi sendiri menurut Islam ini tidak dijelaskan secara eksplisit ya, atau tidak dijelaskan langsung kata-kata korupsi gitu. Bahkan di dalam Quran, hadis atau kitab-kitab klasik itu gak ada. Jadi karena korupsi sendiri itu adalah bahasa modern yang tidak ada di Quran ataupun kitab ataupun hadis, tetapi sebenarnya dari dulu itu sudah tercantum di dalam Quran. Jadi dimaksudkannya itu tidak kata-kata korupsi, tapi ada istilah-istilah yang sepadan atau setara dengan korupsi itu sendiri dalam Islam ini. Termasuk itu ada 3 istilah. Yang pertama ada riswah. Riswah itu artinya suap ya. Jadi banyak ulama yang sepakat bahwa riswah ini yang paling mendekati dengan korupsi, di mana artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat atau seseorang untuk memenangkan perkara atau untuk memenangkan perbuatan yang batil, yang tidak benar, bahkan tidak benar dalam syariat dan dilakukan dengan cara yang tidak benar pula. Nah, itu sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 tadi, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, istilah yang kedua ini ada al-ghulul, di mana secara bahasa al-ghulul artinya khianat. Jadi tindakan mengkhianati
pengkhianatan dalam harta rampasan perang kalau zaman dahulu ya, yaitu penggelapan harta sebelum dibagi, atau itu ya pastinya merugikan umat Islam. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 166 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal pula. Nah, itu korupsinya itu diibaratkan dengan pengkhianatan, penggelapan harta ya kalau zaman Nabi. Terus yang istilah ketiga itu ada al-maksu yang artinya pengurangan, penzaliman ataupun perampasan. Jadi praktek ini yang dimaksudkan dalam firman Allah yang berbunyi sesungguhnya dosa atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Itu termasuk dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42. Nah, dari penjelasan istilah-istilah tindakan korupsi di atas itu yang berarti korupsi ini kan penyalahgunaan wewenang ya, penyelewengan kuasa, dan korupsi ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang melakukannya akan mendapat siksa yang setimpal di akhirat. Nah, lalu rumusan inti yang kedua, masalah yang kedua mengenai konsep pendidikan anti korupsi dalam Islam. Jadi konsep pendidikan anti korupsi ini kan perpaduan antara nilai dan pendidikan karakter. Yang pendidikan karakternya sendiri pastinya karakter-karakter baik yang sudah dibuat sejak dini ya, yang sudah diterapkan sejak dini. Dan ada juga pendidikan nilai termasuk nilai akhlak ya. Dalam perspektif pendidikan agama Islam ini yang bersumber dalam Al-Qur'an itu menanamkan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk mencegah korupsi. Nah, apa saja nilainya? Itu yang pertama ada nilai kejujuran, yang pastinya nilai jujur kan tidak membohongi diri sendiri ataupun orang lain. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu warasla wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, itu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Itu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Nah, yang kedua ada nilai amanah. Amanah sendiri kan tanggung jawab yang dipikul kepada seseorang di mana dia wajib melaksanakan amanah tersebut, karena setiap amanah itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, itu juga ada dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu surat Quran surat An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada nilai bersyukur, dimana jika bakal terjadinya korupsi ini karena rasa tidak syukur manusia atas nikmat yang diberikan Allah, sehingga terus saja menerus merasakan kekurangan ya. Jadi itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, jadi tanpa adanya tiga nilai-nilai tersebut bisa membuat orang lupa akan semua janji-janji yang sudah dia katakan, termasuk saat pelantikan itu kan seorang pejabat itu sudah berjanji ya di banyak orang, bahkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini ada contoh penerapan pendidikan anti korupsi di dalam Islam. Itu diterapkan di mana saja, itu bisa mulai dari lembaga keagamaan seperti masjid dan pusat pendidikan Islam itu memiliki peran penting ya, seperti para imam, para ulama itu kan menggunakan khutbah, ceramah atau kelas
untuk jamaahnya tentang dampak buruk dari korupsi itu sendiri. Nah, terus ada sekolah ataupun pondok pesantren menyediakan platform ideal untuk menanamkan nilai-nilai etika ya, nilai-nilai moral untuk mencegah terjadinya korupsi ini. Dan adanya keterlibatan komunitas termasuk salah satunya komunitas Islam ya, di mana itu menyelenggarakan seminar atau lokakarya tentang Islami tentang dampak buruk dari korupsi itu sendiri. Nah, rumusan yang keempat, yang permasalahan kita yang terakhir itu upaya pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana upaya-upaya pemberantasannya? Yang pertama, selalu mengingat bahwa manusia itu akan mati dan ada kehidupan setelah mati. Jadi kita mengingat bahwa harta itu nggak akan sampai dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah iman dan amal kita. Jadi senantiasa kita berhati-hati dalam melaksanakan tindakan atau bahkan jangan sampai kita melakukan korupsi itu sendiri. Lalu membentengi diri keluarga dan masyarakat dengan ketakwaan. Bertakwa menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu juga harus berhati-hati ya. Dan yang ketiga itu ada perbaikan sistem pemerintahan atau islahuh hukumah, di mana itu sudah ada sejak zaman Nabi dulu, yaitu pada Khalifah Umar bin Khattab yang menerapkan proses pemeriksaan harta kepada lingkungannya, atau kalau masa zaman sekarang itu LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau juga bisa dengan laporan pajak. Nah, terus yang keempat ada para dai kebaikan, tokoh-tokoh Islam itu memegang kuasa memberi teladan. Jadi mereka memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat, terutama sifat kesederhanaan ya. Nah, itu bisa membawa energi positif bagi umatnya, bagi orang-orang untuk menjalankan tindakan yang benar-benar saja, yang baik di jalan Allah saja. Nah, dan upaya upaya pemberantasan korupsi pandangan Islam terakhir ini ada tindakan hukum atau sanksi. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan mencuri, di mana dia harus dipotong tangan sesuai dengan firman Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, jadi hukum dari korupsi apakah dipotong tangan seperti dalam firman Allah tersebut? Nah, itu ternyata tidak ya, karena menurut syariat Islam, menurut pendapat Dr. Haji Harun Al-Rashid dalam buku Fikih Korupsi itu upaya pemberantasan korupsi itu menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Jadi banyak disepakati oleh ulama juga bahwa hukum yang paling tepat ataupun salah satunya di Indonesia ini adalah hukum takzir, di mana itu hukum yang menetapkannya itu hakim, pelaksanaannya ditetapkan oleh hakim mulai dari hukuman cambuk, penjara, pengasingan, penyitaan harta, denda, atau bahkan sampai hukuman mati jika korupsi itu terus-menerus dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari makalah saya mengenai pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam korupsi, di mana korupsi sendiri kan penyalahgunaan wewenang ya, atau penggelapan harta yang pastinya mendapat balasan yang setimpal di akhirat nanti. Dan ada tiga istilah dalam korupsi Islam, kesimpulannya itu ada riswah, suap, al-hulul, khianat, dan al-maksud pengurangan, sehingga perlu adanya pendidikan anti korupsi terutama dalam agama Islam ini dengan menanamkan beberapa nilai untuk mencegah perilaku korupsi itu tadi apa? Jadi tadi ada nilai kejujuran, nilai amanat, dan juga nilai bersyukur ya. Nah, pendidikan anti korupsi bisa diterapkan di dalam lembaga keagamaan seperti masjid, terus sekolah, pondok pesantren, serta keterlibatan komunitas Islam ya, dengan menanamkan nilai Islam mengenai dampak negatif atau dampak buruk dari perilaku korupsi sendiri. Dan upaya pemberantasannya menurut pandangan Islam, upaya pemberantasan korupsi itu seperti materi yang terakhir tadi, yang pasti mengingatkan bahwa manusia akan mati, membentengi diri sendiri atau keluarga dengan bertakwa, terus perbaikan sistem pemerintahan, mencontohkan perilaku teladan dari para dai atau ulama,
dan penerapan tindakan hukum atau sanksi yang tegas seperti hukum takzir tadi. Nah, itu saja tadi penjelasan mengenai makalah saya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menyadarkan kita selalu berhati-hati dalam bertindak, apalagi jangan sampai melakukan tindakan korupsi. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.